Halo Sobat Esensi, jumpa lagi di Kulik Talk Show. Kulik Talk Show kali ini akan membahas soal debat capres pertama yang diselenggarakan oleh KPU. Di sini kita sudah ada narasumber, Mas Alvin dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Terima kasih Mas Alvin sudah datang. Apa kabar? Baik Mas. Nah, tapi sebelum soal debat kita bahas dulu soal ini, anak mudanya nih. Jadi kalau di dalam data itu 52% lebih pemilih kita itu nanti pemilih anak muda. Jadi sebenarnya pertanyaan pertama adalah sebenarnya apakah masalah politik ini menjadi isu yang menarik buat anak muda? Oke. Jadi kan sebenarnya kalau di Indonesia itu politik rame bisa dibilang 5 tahun sekali lah gitu. Yeah. Pada saat pemilu gitu. Kalau misalnya di antara 5 tahun itu mungkin kita ada ya berita politik tentang anggota DPR, pergantian ketua parpol gitu, tapi tidak pernah dengan intensitas seperti sekarang. Gitu. Jadi kalau dilihat sebenarnya apakah isu politik itu penting gitu? Kalau dari penelitian yang saya pernah terlibat atau membaca dari hasil-hasil penelitian rekan-rekan saya atau hasil survei, sebenarnya di masyarakat Indonesia pada umumnya mungkin sekitar 10-15% lah gitu. Kecil dong angkanya. Kecil gitu kan. Tapi kita ngelihat sekarang di tahun pemilu ya gitu kan, sudah mulai kampanye, udah mulai panas. Mungkin karena banyak percakapan baik online maupun offline, ini bisa menggugah minat orang yang tadinya tidak terlalu tertarik lah dengan isu politik. Jadi bisa saja di tahun-tahun politik ini lebih banyak yang tertarik, berminat, atau mungkin jadi ikut peduli politik. Gitu. Ya, kalau yang tertarik itu diklasifikasi, sebetulnya apa yang ketertarikan mereka itu pada isu apa sebetulnya? Misalnya apakah politik ini bisa mendatangkan, bisa lebih menciptakan banyak kebijakan pemerintah yang terpilih, nanti bisa menciptakan banyak tenaga lowongan kerja atau apa gitu? Mungkin kalau di awal belum sampai ke situ Mas ya. Jadi saya mikirnya kalau orang yang biasanya tidak terpapar dengan informasi politik, atau tidak terpapar dengan debat-debat politik, yang pertama menjadi interest itu mungkin melihat ini siapa sih yang maju, gitu. Siapa calon-calonnya kan. Kalau memang cukup menarik buat orang itu ya sebagai pemilih, ya mungkin dia mulailah mencari tahu, gitu. Barulah bisa ngeliat ada isu-isu apa gitu kan. Saya rasa buat kebanyakan pemilih mungkin seperti itu. Gitu. Jadi orang dulu ya sebelum program ya? Memang di pemilu kita itu sosok dan tokoh itu masih mendominasi pembicaraan ya. Gitu. Okay. Jadi kayaknya daya tarik utamanya selalu siapa sih yang sedang mencalonkan nih, pasangannya siapa nih. Oke, so sekarang ke debatnya. Jadi ini ada data dari Veracity. Veracity itu sebuah lembaga penelitian sosial yang menyebutkan bahwa debat semalam itu, ini datanya, bahwa apakah akan pada tanggal 12 Desember akan diselenggarakan debat capres dan cawapres di berbagai televisi nasional. Bagaimana minat Anda terhadap acara debat tersebut? Saya bacakan ini, 56,6% mengatakan tertarik menonton siaran langsung, 32% kurang tertarik, dan 11%, hanya 11% yang tidak tertarik dengan acara debat. Jadi yang tertarik menonton debat ini dalam riset ini, dalam survei ini termasuk tinggi gitu, 5-56%. Nah, ada tanggapan nggak soal data itu? Oke, ini kan saya nggak tahu detail dari surveinya gimana ya, gitu kan. Tapi suatu proses pengumpulan data itu kan pasti ada proses samplingnya, gitu kan. Itu saya nggak tahu ini bagaimana, dan kemudian pada akhirnya apa sih karakteristik respondennya yang ngejawab siapa gitu kan. Jadi kalau misalnya saya lihat 56% itu angka yang cukup tinggi gitu kan. Sangat tinggi bahkan gitu kan. Tapi kok bisa angka segitu gitu? Ya mungkin karena satu tadi ya, di tahun politik pembicaraan tentang politiknya lagi naik gitu kan. Jadi itu ada buzz lah, orang penasaran tentang itu. Tapi kemudian juga kalau dilihat bahwa survei ini dilakukan secara online, ya tentunya siapa yang bisa menjawab survei ini juga terbatas kan, nggak bisa dibilang bahwa semua orang punya kesempatan untuk menjawab ini. Jadi kalau saya lihat ya 56% ini mungkin lebih menggambarkan responden dari survei ini gitu, bahwa yang memang mengambil survei ini orang-orang yang sudah tertarik dengan politik gitu.
Jadi makanya angkanya tinggi di 56%, karena apa? Mereka menonton debat gitu. Untuk kebanyakan orang yang mungkin mereka bahkan nggak tahu ada survei ini gitu. Ya, Gitu. bisa jadi ya. Dibandingkan tadi 10%, 10 sampai Ya. 11% yang tertarik politik itu ya. Dari itu datanya lebih besar dengan metodologi yang representatif terhadap populasi. Jadi kan kita di sini perbedaan metodologi, yang satu bisa kita generalisir ke suatu populasi, ini populasi Indonesia gitu kan. Yang satu lagi mungkin lebih menggambarkan siapa yang menjawab survei ini. Tapi tentunya saya nggak tahu ya detail dari surveinya, metodologi gimana, tapi kalau yang saya tangkap sepertinya angka 56% itu lebih menggambarkan responden yang menjawab survei ini. Survei itu Ya. pada saat itu tertarik dengan debat gitu ya. Ya. Terus kemudian ini dari datanya hasil surveinya Veracity lagi, yang kedua adalah sejauh mana cawapres debat cawapres akan mempengaruhi pilihan. Nah, Ya. jadi datanya itu 30% itu mengatakan saya sudah punya pilihan tapi mungkin berubah Ya. dengan melihat debat itu. Terus kemudian belum menentukan pilihan, acara debat itu akan sangat membantu menentukan pilihan. Terus yang ketiga itu 27%. Yang 26% menjawab sudah punya pilihan, nonton debat tidak berpengaruh. Ya. Terus, nah yang terakhirnya dari 15% ini belum menentukan pilihan tapi kurang tertarik mengikuti acara debat. Nah, Ya. gitu. Kira-kira bagaimana Bapak? Ternyata debat itu lebih banyak tidak mempengaruhi pilihan orang ya. Oke, jadi kita cerita dikit tentang perilaku pemilih lah, Ya. orang yang memilih itu gimana. Jadi sebenarnya banyak yang mungkin baru terpapar dengan isu-isu politik, kandidat-kandidat politik di tahun pemilu ini saja. Kan. Jadi untuk kebanyakan orang itu ya ini sesuatu yang tidak rutin lah mereka bersentuhan, lihat, gitu, ya. mereka lihat gitu. Nah, kalau kita lihat juga dalam bagaimana sih orang mengambil suatu keputusan, gitu. Ada yang dari jauh-jauh hari sudah yakin, gitu. Ada yang mungkin ya dia wait and see, lihat dulu gitu kan. Ada yang sampai ngelihat the last minute gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangkan dalam proses pemilu gitu kan, yang mungkin ada orang yang memang sudah suka banget dengan partai politik tertentu atau dengan calon tertentu, pokoknya dia dari jauh-jauh hari, bahkan dari sebelum official dicalonkan sama KPU itu dia udah punya ini, saya mau milih orang ini gitu kan. Ya. Nanti ada yang nunggu, oh coba lihat nanti pasangannya sama siapa gitu kan. Dia tunggu dulu gitu kan. Nanti ada yang mau ngelihat, nanti kira-kira teman-teman saya, keluarga saya kemana ya gitu kan. Sampai ada yang benar-benar, udah nanti saya bangun, pokoknya saya ke TPS, nanti saya pikirin lah pas nyoblos siapa. Jadi sebenarnya kita lihat ya pemilihan itu nggak fix ya gitu kan. Ada dinamikanya gitu kan. Nah, survei-survei itu kan sebenarnya dia menghentikan waktu gitu kan. Bahwa pada saat itu orang yang milih siapa dan apa keputusan orang itu pada saat survei itu ditanyakan, pada saat dia menjawab gitu kan. Nah, misalnya dilihat banyak kok yang sudah punya pilihan, banyak juga yang bisa dipengaruhin. Itu benar, pasti begitu ya. Tapi kalau dari studi electoral behavior gitu kan, orang yang nonton debat itu gitu kan, sebenarnya sudah punya preferensi politik kebanyakan. Jadi kalau saya suka bilangnya ya, kita kalau nonton pertandingan bola, ya biasanya kan udah Sudah ngedukung, punya tim pendukung, udah yang tim mendukung dukung gitu ya. kan. Oke. Biasanya yang kebetulan nonton itu ya lagi di rumah temennya atau iseng-iseng penasaran. Tapi kebanyakan yang nonton pertandingan bola itu ya pendukungnya gitu kan. Ya bisa aja dia kecewa sama cara permainan timnya gitu. Tapi kan nggak ditinggalin. Gitu. Kalau misalnya lagi kalah nih, terus kan nggak langsung tiba-tiba saya nggak ngedukung tim itu lagi. Mungkin ada sedikit kekecewaan, tapi ya saya tetap setia lah gitu. Jadi debat itu malah memuaskan pendukungnya ya? Dari literatur yang saya baca ya, dari studi-studinya ya lebih condong ke situ gitu kan, karena yang nonton debat itu orang yang sudah punya preferensi atau kecenderungan. Ada swing voter juga yang nonton, ada juga yang kebetulan gitu kan. Tapi kan permasalahannya mereka nonton cuplikannya saja kah, nonton dari awal sampai akhir, atau bagian mana yang mereka lihat gitu kan. Kalau misalnya dilihat bisa nggak orang dipengaruhi, ya mungkin aja gitu kan. Tapi kan kita juga nggak tahu ini dipengaruhinya berapa lama bertahannya. Karena toh dia juga swing voter kan, dia masih bisa mengganti pilihannya ke depannya gitu kan. Jadi kalau misalnya apakah debat punya pengaruh terhadap suara? Pasti ada gitu kan. Seberapa besar? Kalau dari estimasi saya ya mungkin nggak terlalu besar ya gitu kan. Karena itu tadi yang nonton sudah punya pilihan kebanyakan.